Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Felilan Agustina. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kas dan Setara Kas. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu Pak Hafid Ismail MPD. Baik, langsung saja ya guys. Di sini saya akan menjelaskan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok bagian. Yang pertama itu ada pengertian kas dan setara kas. Yang kedua itu pengendalian internal kas. Yang ketiga jenis-jenis kas dan setara kas. Dan yang terakhir perbedaan kas dan setara kas. Baik, langsung saja ya teman-teman. Saya akan menjelaskan yang pertama pada bagian pengertian kas dan setara kas. Jadi, pengertian kas dan setara kas itu adalah pengertian kas dan setara kas itu adalah yang pertama, kas itu merupakan aset yang paling liquid atau meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel, pos, dan simpanan kas di bank yang setiap saat tersedia untuk digunakan. Dan yang harus teman-teman ketahui, kas itu pun juga mencerminkan informasi tentang uang tunai yang ada di tangan cash and hand dan simpanan uang tunai yang ada di bank atau cash in bank yang memiliki entitas. Sementara setara kas adalah investasi jangka pendek dan deposit yang sangat liquid yang dapat dikonversi atau diuangkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya itu kurang dari atau sama dengan 3 bulan atau 90 hari ya teman-teman. Yang ketiga, keberadaan kas bagi perusahaan sangat penting untuk melakukan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kas juga merupakan akun atau perkiraan yang paling liquid keberadaannya jika dibandingkan dengan akun-akun lainnya dalam neraca perusahaan. Dan juga, kas itu meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, atau deposit. Kas juga merupakan aktiva yang paling lancar dibandingkan dengan aktiva lainnya loh guys. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang kedua yaitu pengendalian internal kas. Di sini untuk mengamankan penerimaan kas ini diperlukan sebuah sistem pengendalian internal yang baik dan ekstra hati-hati ya teman-teman. Dan saya akan membacakan atau menjelaskan beberapa sistem pengendalian internal tersebut. Yang pertama yaitu hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Dan yang kedua, adanya pemisah tugas antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan. Atau yang menerimaan kas dan yang menyimpan kas itu tuh sendiri-sendiri ya teman-teman. Sendiri-sendiri di sini itu dalam artian mereka itu memiliki tugas sendiri-sendiri dan wewenang sendiri-sendiri. Tidak bisa jika dicampur jadi satu. Yang menerima kas, yang membukukan atau yang mengelola itu tuh tidak jadi satu. Jadi tuh harus ada tugasnya masing-masing dan harus ada tugasnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga yaitu jenis-jenis kas. Di sini jenis-jenis kas itu ada 2 ya. Yang pertama itu kas kecil dan kas besar. Apa sih yang dimaksud dengan kas kecil dan kas besar? Dan apa sih bedanya antara kas kecil dan kas besar itu? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih bedanya kas kecil dan kas besar itu. Yang pertama itu kas kecil. Kas kecil itu disebut juga petty cash. Kas ini berbentuk uang tunai yang khusus disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran untuk keperluan yang cenderung kecil nilainya. Dalam artian itu seperti ini ya, jika suatu perusahaan itu memiliki kas besar dan kas kecil itu sangat mudah, karena suatu perusahaan itu kan pasti membutuhkan yang namanya barang atau sesuatu lah ya. Nah, jadi jika kita ingin membeli sesuatu yang nilainya kecil, maka kita akan membelinya dengan uang yang ada di kas kecil. Dan jika kita membeli sesuatu barang yang bernilai besar, kita akan membeli pakai kas yang besar tersebut. Jadi tuh harus ada pemisah gitu antara kas kecil dan kas besar. Jadi agar kita tuh bisa mudah juga untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu kas besar. Kas bank atau kas in bank adalah kas yang dimiliki perusahaan dan tersimpan di bank tertentu dengan berbentuk biliet atau giro. Kas ini berjumlah relatif besar sehingga butuh keamanan yang lebih baik.
Baik, untuk bagian yang D yaitu perbedaan kas dan setara kas. Di sini mungkin saya sudah menjelaskan ya di bagian ini, di bagian yang pertama tadi antara perbedaan kas dan setara kas. Jika teman-teman belum memahami, saya akan membacakan ulang. Jadi, kas itu merupakan aset yang paling liquid meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, dan simpanan kas di bank yang setiap saat tersedia untuk digunakan. Sementara setara kas adalah investasi jangka pendek dan deposit yang sangat liquid yang dapat dikonversi atau diuangkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari atau sama dengan 3 bulan atau 90 hari. Baik, itu merupakan penjelasan perbedaan kas dan setara kas yang sama seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi. Jika teman-teman kurang memahami, nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada saya ya, atau bisa langsung menghubungi saya. Oke guys, untuk bagian yang terakhir yaitu jenis-jenis setara kas. Jadi di sini jenis-jenis setara kas itu ada beberapa macam ya. Di sini saya akan membacakan. Yang pertama itu tagihan perbendaharaan, yang kedua kertas komersial, yang ketiga surat berharga, yang keempat dana pasar uang, yang kelima obligasi pemerintah jangka pendek, yang keenam sertifikat deposit CD, yang terakhir penerimaan bankir. Jadi demikianlah teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, atau apabila teman-teman belum memahami yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung menghubungi saya, atau bisa juga menanyakanlah lebih jelasnya lagi.